Perkenalkan, nama saya Francisca Dekantalindu. Saya dari program studi PG PAUD Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini, saya akan berbicara tentang peningkatan pemberian nutrisi pada ibu hamil dan anak-anak dalam rangka penurunan angka stunting. Keberhasilan pembangunan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah status gizi, sehingga status gizi menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Sasaran strategis untuk memperbaiki status gizi adalah sasaran ibu hamil dan balita, karena ibu hamil dan balita merupakan kelompok rawan gizi. Kita ketahui bersama bahwa stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi yang dipengaruhi oleh gizi selama kehamilan, pertumbuhan janin, pola asuh, dan lain sebagainya. Komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting melakukan program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan melibatkan lintas sektor. Stunting merupakan masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Stunting menggambarkan keadaan gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan standarnya, sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi, hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka stunting Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,6%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 24% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih tergolong tinggi. Upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2021 dan 2024 akan berkurang sebesar 14%. Retardasi pertumbuhan dapat terjadi pada masa prenatal, yaitu terdapat 18,5 anak yang lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm. Hal ini terlihat dari hasil SSGI prevalensi kelompok umur tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya bagi ibu untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang selama kehamilan. Temuan yang cukup mengkhawatirkan dalam penelitian sama adalah bahwa risiko stunting meningkat sebesar 1,6 kali lipat dari kelompok usia 6-11 bulan ke kelompok usia 12-23 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian suplementasi ASI setelah usia 6 bulan mengalami kegagalan, baik dari segi kesesuaian usia, frekuensi, kuantitas, tekstur, dan jenis makanan. Salah satu penyebab dari stunting adalah pernikahan di bawah umur, di mana di Indonesia sekarang sudah banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang di bawah umur, perempuan yang menikah di bawah umur sangat berisiko bagi dirinya dan juga kandungannya atau janinnya. Perempuan yang menikah di bawah umur, alat reproduksinya belum siap dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak dan
bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Menurut saya, strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah stunting yaitu melakukan peningkatan gizi pada anak dan ibu, di mana program pemerintah harus lebih memperhatikan peningkatan gizi anak dan ibu dengan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga balita, serta promosi pemberian aksi eksklusif dan pemantauan gizi anak secara rutin. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga medis. Yang ketiga, pemberantasan kemiskinan, di mana pemerintah harus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan yang layak agar masyarakat mampu membeli makanan yang bergizi. Yang keempat, pemerintah harus sering melakukan sosialisasi agar anak-anak muda tidak melakukan pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur bisa meningkatkan angka stunting di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.